Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Pernyataan tersebut menurut Robin dan Coulter pada tahun 2002. Kemudian, perencanaan dapat dilihat dari tiga hal, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan, menurut Ernie dan Kurniawan pada tahun 2005. Dari sisi proses, fungsi perencanaan dimulai dari proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Kemudian selanjutnya dari sisi fungsi manajemen, yaitu perencanaan, fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh dan wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Selanjutnya, dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau mengenai apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Perencanaan yang baik mencakup 5W plus 1H, yang mana dalam what, yaitu apa tujuan perusahaan, kemudian why, mengapa tujuan tersebut harus tercapai, where, di mana kegiatan akan dilaksanakan, dan when, kapan kegiatan tersebut dimulai atau diakhiri. Selanjutnya, who, siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut, dan how, bagaimana cara melakukan kegiatannya. Berikut 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi skala kemudahan dan hambatan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, yaitu fungsi atau manfaat dari sebuah perencanaan, yaitu membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi secara lebih jelas. Selanjutnya, membantu menempatkan tanggung jawab lebih cepat, memberikan cara pemberian pemerintah untuk beroperasi, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, dan menghemat waktu, usaha, dan dana. Jadi, fungsi dari manfaat dari manajemen dari perencanaan yaitu hal-hal tersebut tadi. Persyaratan sebuah perencanaan atau planning requirement, yang mana harus faktual dan realistis, logis, masuk akal, dan rasional menurut pikiran yang sehat, fleksibel, komitmen, komprehensif, atau menyeluruh. Jelas. Yang mana yaitu faktual atau realistis, ini hal yang bisa dijalankan, logis, masuk di akal, dan rasional, ya sama seperti realistis, yaitu menurut pikiran yang sehat, tidak di luar kemampuan, fleksibel, komitmen, dan komprehensif atau menyeluruh. Peran dari tujuan dan rencana dalam proses perencanaan, yaitu tujuan sendiri adalah pada dasarnya adalah hasil akhir dari yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Kemudian rencana atau plans, yaitu segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan sehingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jenis-jenis tujuan, yaitu ada tujuan yang tunggal atau single goal, dan tujuan yang banyak atau multiple goal. Itu berdasarkan jumlahnya. Kemudian berdasarkan kejelasannya, yaitu tujuan yang dinyatakan atau stated goal, dan tujuan yang aktual ya atau nyata, yaitu real goal. Berikutnya, berdasarkan keluasan dan pencapaian waktu pencapaian. Yang pertama yaitu tujuan strategis atau strategic goal.
tujuan taktis atau tactical goals, dan tujuan operasional yaitu operational goals. Biasanya yang merumuskan tujuan strategis ini adalah pimpinan tertinggi. Kemudian yang merumuskan tujuan taktis ini adalah di bawah pimpinan, pemimpin di bawah pimpinan, biasanya divisi-divisi. Kemudian tujuan operasional itu tujuan yang diberikan kepada karyawan bawahan. Kemudian jenis-jenis perencanaan atau rencana berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Nah, tadi sama, rencana strategis biasanya diraih dalam jangka panjang, rencana taktis jangka menengah, dan rencana operasional dalam jangka pendek. Kemudian berdasarkan kejelasan, rencana spesifik atau rencana direktif. Spesifik berarti jelas tujuannya apa. Kemudian rencana direktif yaitu rencana yang langsung diberikan secara langsung oleh atasan biasanya. Kemudian berdasarkan frekuensi penggunaan, ada rencana sekali pakai atau single use plan, dan rencana yang dipergunakan secara terus-menerus atau standing plan. Hubungan antara rencana dan tujuan, yaitu plan dan goal. Yang mana tujuan organisasi terdiri dari tujuan strategis, taktis, dan operasional. Rencana strategis mendukung rencana tujuan strategis. Rencana taktis mendukung rencana tujuan taktis dan rencana strategis. Sebenarnya dari bawah ya. Dari bawah kita mulai dari rencana operasional. Rencana operasional ini merupakan bagian dari rencana taktis. Rencana taktis bagian dari rencana strategis. Kemudian rencana operasional untuk mencapai tujuan operasional dalam jangka pendek. Selanjutnya rencana taktis terdiri dari beberapa tujuan operasional, sehingga rencana taktis terdiri dari beberapa rencana operasional yang diwujudkan, sehingga rencana taktis ini mendukung tujuan taktis. Selanjutnya rencana strategis terdiri dari beberapa rencana taktis yang dilakukan oleh middle management untuk mencapai tujuan taktis, sehingga rencana strategis yang akan tercapai dan rencana strategis akan dijalankan hingga mencapai tujuan yang strategis. Lalu rencana strategis dan tujuan strategis ini rencana ini merupakan alatnya, dan tujuan ini merupakan goalnya, sehingga tercapailah tujuan dari organisasi. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di forum diskusi, akan saya jelaskan secara tertulis. Berikutnya pendekatan dan penetapan tujuan. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional atau traditional goal setting, yang mana sasaran ditetapkan di tingkat puncak dan kemudian dipecah-pecah ke sejumlah sub sasaran bagi tiap tingkatan dalam organisasi. Tadi sempat kita singgung, seperti itu pendekatannya. Kemudian pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau tujuan, yaitu manajemen by objective atau MBO, yakni sasaran kinerja yang dirinci untuk ditentukan bersama-sama oleh karyawan dan manajer, dikaji secara berkala, dan imbalan dibagikan berdasarkan kemajuan bersama. Berikut pendekatan tradisional dalam penetapan tujuan. Mulai kita dari bawah lagi, yaitu tujuan bekerja secara individual, yaitu jangan khawatirkan kualitas, bekerja dengan cepat. Ini biasanya operasional, bagian dari operasional. Kemudian tujuan manajemen departemen, yaitu tingkatkan keuntungan bagaimanapun caranya. Nah, ini di atas tapi masih masuk dalam operasional. Kemudian yang ketiga, tujuan manajemen divisi. Kami ingin melihat peningkatan signifikan pada keuntungan dalam divisi ini. Ini biasanya terletak pada strategi taktikal. Kemudian bukan strategi taktikal ya, maksud saya rencana taktikal. Kemudian di atasnya lagi yaitu tujuan manajemen puncak, yaitu kita memerlukan peningkatan kinerja perusahaan. Ini sudah masuk ke rencana strategis. Dari penentuannya manajemen puncak ini berada di merumuskan strategi bagi perusahaan, kemudian diturunkan ke manajemen divisi menjadi rencana atau tujuan taktikal, kemudian diturunkan lagi ke manajemen departemen menjadi rencana operasional, dan dilaksanakan oleh pekerja secara individu. Semacam itu. Kemudian pendekatan manajemen by objective, yakni pimpinan dan bawahan melakukan perencanaan bersama untuk penentuan tujuan,
penentuan standar dan pemilihan kegiatan yang hendak dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, pelaksanaannya pada setiap pihak bawahan menunjukkan kinerja yang terbaik, pimpinan memberikan arahan. Lalu, dilakukan evaluasi bersama, yakni analisa hasil yang dicapai, mendiskusikan akibat dari hasil yang dicapai, dan memperbarui siklus MBO. Lalu, setelah itu selesai, kembali lagi, pimpinan dan bawahan merumuskan perencanaan bersama. Jadi ini siklusnya berputar. Seperti ini. Adapun kekuatan dan kelemahan dari manajemen by objektif adalah kekuatannya yakni MBO melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan ke dalam suatu sistem yang rasional dalam manajemen. Bagus. Kemudian, manajemen mendorong organisasi untuk menentukan tujuan dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah dari manajemen. Itu juga bagus. Karena apa? Karena melibatkan bawahan untuk menentukan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Kemudian, MBO memfokuskan pada hasil akhir daripada niat yang baik maupun faktor personal. Juga bagus. Karena fokus kepada hasil akhir untuk sama-sama mensukseskan suatu tujuan perusahaan. Kemudian, MBO mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dari setiap orang melalui partisipasi atau keikutsertaan pada setiap tingkatan manajemen dalam penentuan tujuan. Jadi tidak ada yang dianggap bawahan. Maksudnya semua diajak berpikir untuk bersama-sama mensukseskan perusahaan atau organisasi. Kemudian kita masuk ke kelemahannya. Kelemahannya, MBO dianggap terlalu menyederhanakan kegiatan dengan berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kemudian MBO secara cepat akan ditolak oleh manajer yang memiliki gaya otoriter, yang biasanya bisa saja disebabkan oleh orang-orang yang bertipe X dari McGregor. Bisa dibaca teorinya McGregor. Dan oleh mereka yang menerapkan birokrasi yang tidak fleksibel dan ketat. MBO memerlukan banyak waktu dan usaha untuk dalam implementasinya. Tentu, MBO dapat menjadi tantangan bagi manajer yang kurang memiliki kualifikasi yang baik. Itu tadi kekuatan dan kelemahan MBO. Berikutnya ada beberapa alat bantu perencanaan. Ada 3, yakni yang pertama bagan arus atau flowchart, yang kedua bagan Gantt, yang ketiga yaitu jaringan PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Ini contoh bagan arus atau flowchart. Kita mulai, misalkan dalam kasus buku bacaan, ingin membaca buku bacaan yang diinginkan. Yang pertama kita mulai persoalannya, perlukah buku bacaan? Jika tidak diteruskan. Jika iya, maka dilakukan pembelian buku bacaan. Ya, di dalam pembelian buku bacaan ini ada yang menolak, atau memberikan opsi lain. Buku bacaan tidak harus dibeli. Jika tidak harus dibeli, maka pinjam. Maka dengan pinjam akan menyelesaikan permasalahan, yakni membaca buku yang diinginkan. Karena tujuan akhirnya adalah membaca buku yang diinginkan. Jika membeli buku bacaan, silakan, tidak apa-apa, tapi membeli akan mengeluarkan biaya yang diperlukan sesuai dengan harga buku yang diinginkan. Dengan membeli buku bacaan yang diinginkan, maka dapat melakukan tujuan, yakni membaca buku yang diinginkan. Lalu selesai. Seperti itu pembahasannya bagan arus flowchart dari contoh yang sederhana ini. Kemudian selanjutnya contoh bagan Gantt. Yang mana bagan Gantt ini menguraikan berbagai jenis macam kegiatan dan waktu pengerjaannya. Yang mana yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Dimulai pada bulan pertama, pada minggu pertama dan kedua. Setelah minggu pertama dan kedua bahan baku dibeli, maka dilakukan proses produksi pada minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampai minggu kedua, bulan kedua. Karena mungkin bahan bakunya yang dibeli dalam 2 minggu ini diperlukan dalam pekerjaan waktu 5 minggu. Setelah dibeli setelah diproduksi, maka disimpan di gudang
simpan di gudang pada minggu ketiga sampai bulan keempat pada minggu ketiga. Kemudian mulai dikirimkan pada bulan pertama minggu keempat secara terus-menerus sampai ke bulan keempat minggu keempat. Begitu juga di yang sebelahnya. Jika bahan baku sudah mulai habis, dilakukan lagi pembelian pada bulan kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, selanjutnya dilakukan proses produksi lagi selama 5 minggu sampai bulan ketiga, minggu keempat. Selanjutnya dilakukan lagi pembelian bahan baku lagi pada bulan keempat, minggu pertama dan minggu kedua dilakukan proses produksi lagi. Secara terus-menerus. Sebenarnya kalau diteruskan ini akan sampai panjang karena proses produksi sebuah bahan, sebuah barang tidak akan berhenti dalam satu siklus ini saja. Kecuali kalau perusahaannya bangkrut, jelas akan berhenti proses produksinya. Atau terhambat di pembelian bahan baku juga akan menjadi permasalahan. Mungkin itu akan kita bahas pada pertemuan yang lain jika kita mempelajari bab yang tepat. Seperti itu. Begitu juga ke bergudangan, barang yang disimpan terus-menerus dan dilakukan pengiriman secara terus-menerus. Kenapa pengiriman dan pergudangan ini selalu terasir atau ada waktu pekerjaannya terus? Karena apa? Karena barang yang diproduksi banyak dan gudang yang dimiliki cukup luas. Kemudian pengiriman mungkin tidak terlalu banyak yang order, jadi pengiriman dilakukan secara rutin namun tidak mengurangi jumlah barang yang ada di gudang. Mungkin seperti itu, bisa jadi alasannya seperti itu. Yang penting kita lihat saja kondisi di lapangan seperti apa. Kita menyesuaikan saja. Ini hanyalah contoh saja. Kemudian berikutnya kita masuk ke contoh jaringan PERT atau PERT. Apa PERT tadi? PERT adalah Program Evaluation and Review Technique. Jadi program untuk mengevaluasi teknik kegiatan. Yang pertama yakni kegiatan A. A ini apa? Kita pahami dulu. Yang biru ini menggambarkan kegiatan-kegiatan event yang akan menjadi indikator sebelum dilaksanakan kegiatan. Misalnya setelah kegiatan 2 terjadi maka pengerjaan kegiatan B dapat dilaksanakan dan seterusnya. Kemudian yang kotak warna biru muda yakni kegiatan-kegiatan atau activity dalam kerangka PERT, di mana pada contoh di atas dapat memerlukan waktu pengerjaan antara 1 hingga 7 hari. Kemudian TE, yaitu waktu pengerjaan kegiatan berdasarkan TE. Dari contoh di atas, terdapat waktu pengerjaan berdasarkan TE yang berbeda-beda, mulai dari 1 hari, paling lama 7 hari. Secara keseluruhan, contoh pengerjaan berdasarkan jaringan PERT di atas akan membutuhkan waktu selama 21 hari, yaitu dengan menjumlahkan salah satu jalur jaringan untuk waktu yang terpanjang, yakni TEA. TEA sama dengan 4 plus TEB. Mana TEB? TE yang B ini sama dengan 6. Ditambah TE yang E, 6. Ini 2. Kemudian TE yang H, 2. Kemudian TEI, 5 ditambah TEJ, 2. Sehingga total secara keseluruhan adalah 21 hari. Jadi begini maksudnya. Ini kegiatan A ini waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan A, kegiatan B, E, H, I, dan J adalah 21 hari. Bagaimana jika pengerjaannya melakukan ini tidak melewati titik B langsung ke titik C, kita jumlahkan saja. TE yang A, TE yang C, TE yang F, I, dan J berapa. Kemudian sama halnya dengan langsung masuk ke proses yang dari A ke D, ke G, ke I, dan ke J. Kita coba sih. Oh, ternyata tidak bisa. Jadi begini. Jadi penjelasannya tadi itu agak kurang jelas. Jadi begini, kegiatan A yaitu pondasi, membuat pondasi. Membuat pondasi, tidak ada kegiatan yang mendahului pembuatan pondasi. Jadi pertama kali dilakukan dalam pembuatan rumah ini ya, mungkin pembuatan rumah, pembangunan rumah. Yang pertama yaitu pondasi, yang mana dimulai dari kegiatan 1 dan diakhiri pada kegiatan kedua. Waktu optimis atau A yang dibutuhkan adalah 2
hari, waktu yang realistis secara nyatanya 3 hari, dan waktu yang pesimistik, maksudnya waktu yang diperlukan paling lama adalah 4 hari. Sehingga waktu yang diharapkan adalah 3 hari yang realistis. Tidak selalu yang realistis, namun rata-rata yang realistis. Kenapa? Karena ada rumus ini. A plus 4M plus B dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena kegiatannya yang dimulai adalah kegiatan A sampai F. Semacam itu. Itu lebih jelasnya bisa dipelajari sendiri. Apabila ini menjadi pertanyaan, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Nanti akan saya jabarkan secara tertulis mengenai contoh dari kasus yang seperti ini. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Masalah versus gejala. Problem versus symptom. Yang mana if we fail to identify the problem, we will fail to solve the problem. Jika kita gagal dalam mengidentifikasi masalah, maka kita akan gagal memecahkan masalah tersebut. Yang mana dalam menyelesaikan masalah kita harus melakukan penentuan faktor penyebab, melakukan pendekatan dalam penyelesaian masalah, dan melakukan pengambilan keputusan atas alternatif dari penyelesaian suatu masalah. Berikutnya, lingkungan dan pengambilan keputusan. Nah, ada 3 jenis, yaitu keputusan pada saat keadaan yang pasti atau yang pasti yang jelas-jelas saja, keputusan pada saat keadaan yang tidak pasti atau uncertainly, dan keputusan pada saat mengandung resiko atau risky condition. Jika ini akan menjadi pertanyaan, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Apa? Akan saya jelaskan nanti. Saya memancing agar forum diskusinya agak ramai. Seperti itu. Saya lanjutkan ke proses pengambilan keputusan. Sebenarnya ini adalah siklus dalam proses pengambilan keputusan, yang mana dimulai dari investigasi situasi, yaitu melakukan identifikasi masalah, pendiagnosaan penyebab, dan mengidentifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. Selanjutnya, yaitu penentuan alternatif. Jadi dari investigasi situasi ini akan memunculkan alternatif-alternatif dalam penyelesaian masalah. Dari alternatif-alternatif tersebut diidentifikasi berbagai alternatif keputusan dan dievaluasi sebelum dilakukan pada tahap ini. Selanjutnya, penilaian alternatif dan penentuan keputusan. Setelah ditentukan berbagai macam alternatif dalam penyelesaian suatu masalah, maka dilakukan penilaian alternatif. Mana ini yang akan kita gunakan? Kita nilai terlebih dahulu. Kalau seperti ini A bagaimana, kalau B bagaimana, kalau C bagaimana. Nilai dulu hingga nanti ditentukan, oh yang ternyata yang menguntungkan perusahaan adalah strategi yang A. Kita lakukan ke langkah yang selanjutnya, yaitu implementasi dan pengawasan. Implementasi yaitu pelaksanaan kegiatan dari perencanaan, dari penentuan alternatif suatu penyelesaian masalah yang dihadapi. Melalui implementasi dan pengawasan, dibuatlah rencana implementasi atau rencana kegiatan bagaimana penyelesaian ini. Kemudian implementasi dari rencana yang telah dibuat, dilakukan pengawasan terhadap langkah implementasi. Seperti itu. Sama halnya, hampir mirip seperti yang tadi, diagram yang paling pertama, yakni penyelesaian masalah, yang mana kita mulai dari apakah ada alternatif yang memungkinkan di titik yang kotak warna biru ini. Jika iya, maka apakah alternatif yang ada akan memuaskan? Jika iya, maka ada pertanyaan lagi, yaitu apakah alternatif yang ada memberikan kemungkinan hasil yang positif atau netral? Jika iya, dilakukan evaluasi lanjutan. Bagaimana jika tidak? Bagaimana jika tidak ada alternatif yang memungkinkan? Maka batalkan kegiatan rencana alternatif tersebut. Namun apabila jika ada alternatif yang memungkinkan, namun tidak ada yang memuaskan, batalkan alternatif tersebut. Lalu apakah ada alternatif yang memuaskan? Jika iya, maka apakah alternatif yang ada memberikan kemungkinan hasil yang positif atau netral? Jika tidak ada, maka batalkan rencana alternatif tersebut.
Seperti itu. Tahapan evaluasi alternatif. Selanjutnya yang terakhir yaitu keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan terdapat berbagai macam keterbatasan yang dimiliki. Antara lain kita bahas dari atas saja, keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang rasional terdiri dari 3 jenis, yakni keterbatasan dalam pengambilan keputusan ada 3 ini. Yang mana keterbatasan dalam pengambilan keputusan terdiri dari keterbatasan sumber daya, entah itu sumber daya manusia atau sumber daya alam atau sumber daya yang lain yang dapat digunakan. Itu kepemilikan organisasi atau perusahaan jelas terbatas. Kemudian yang kedua, kelebihan informasi. Terlalu banyak informasi akan membingungkan atau akan merepotkan pemetaan dalam penyelesaian masalah, tentu saja. Dan selanjutnya keterbatasan ingatan. Keterbatasan ingatan yakni jika tidak melakukan pencatatan secara baik, maka jika hanya diingat-ingat saja, maksudnya tidak dicatat, tidak dituangkan dalam dokumen atau pencatatan tertentu, maka akan menjadi keterbatasan ingatan dalam menentukan pengambilan keputusan. Selanjutnya yang terakhir yaitu masalah keahlian. Tidak semua orang ahli dalam menyelesaikan sesuatu, maka diperlukanlah tenaga